Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama para habaib dan para alim ulama. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini ulun mewakili dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Halong mengucapkan jazakumullah khairan kepada para habaib dan para alim ulama, wabil khusus ayahanda pengasuh yang sudi kiranya berhadir pada malam hari ini untuk membukakan kembali pengajian kita di majelis ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, para jamaah, jiran tetangga yang membantu sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan buhan sampian sebarataan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mintakan dengan hormat kepada ayahanda pengasuh untuk memberikan mau'izatul hasanah, nasihat agama kepada kita sebarataan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma sababa as-sa'adah wa amarna bi talabiha walau ila al-baladil qasiyah wa wa'ada talibiha bis-sa'adati wal 'inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil kufri wad dhalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita hormati, kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah
kita bisa berkumpul di majelis yang dirahmati dan diberkahi Allah ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pengumuman dari pemerintah kita Republik Indonesia, sampai saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 dan belum tahu sampai kapan itu berakhir. Nah, dalam hal ini kita bersama-sama mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita untuk mematuhi, untuk mentaati yang dinamakan dengan protokol kesehatan agar kita bisa terhindar daripada penularan virus COVID-19 itu. Nah, dalam hal ini menurut pandangan agama kita, menurut pandangan Islam, mentaati suruhan dari pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu merupakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati apa-apa yang disuruh oleh pemerintah, mentaati apa-apa yang dihimbau oleh pemerintah, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati suruhan pemerintah itu adalah berarti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pemerintah menyuruh kita untuk memakai masker. Kita lihati hukum Allah. Adakah Allah melarang bermasker? Oh, kada. Pemerintah menyuruh kita untuk mencuci tangan, rancak-rancak membasuh tangan pakai sabun. Adakah itu bertentangan dengan hukum Allah? Kada ada bertentangan. Pemerintah menyuruh kita menjaga jarak dalam musim seperti ini karena khawatir kalau menularkan virus. Menjaga diri dari virus penyakit itu pun tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama suruhan pemerintah tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka kita mentaati hukum pemerintah itu berarti mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Allah berfirman, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah kalian. Taatlah kepada pemerintah kalian. Para ulama sepakat bahwa taat kepada pemerintah itu merupakan taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, taat kepada Rasulullah SAW. Selama apa-apa yang disuruh oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana suruhan pemerintah, ajakan pemerintah, himbauan pemerintah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah mengharamkan perbuatan itu,
Pemerintah menyuruh. Nah, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Pemerintah kan makhluk. Tidak boleh taat kepada pemerintah kalau itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita berkumpul, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, karena taat kepada pemerintah berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada Allah pasti akan diberi Allah ganjaran pahala insyaallah taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kada ada hubungannya dengan tawakal. Salah paham kaprah. Apa pakai masker? Kada bertawakal kalau Tuhan. Kada macam itu. Bertawakal kada usah makan, bertawakal aja gini. Kan jangan dihubungkan antara orang bermasker dengan orang kada bertawakal. Nabi kalau berperang, Nabi pakai baju rantai, baju besi supaya tahan pedang. Nabi Sayyidul Mutawakkilin, Nabi itu penghulu orang-orang bertawakal. Apakah Nabi kada bertawakal berperang pakai baju rantai? Itu jangan disamakan, jangan dihubungkan antara itu. Kita pakai masker, kita jaga jarak, cuci tangan itu ikhtiar usaha kita. Masalah selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal kita. Kalau kena ada nang apa pakai masker, kita bertawakal kepada Allah. Bukan macam itu. Tawakal itu ikhtiar usaha. Masalah sepenuhnya berhasil kada berhasil itu urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang garing berubat kada bertawakal kah? Kada mau kah itu. Berubat itu ikhtiar usaha kita. Masalah kesembuhan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, apakah mematuhi hukum pemerintah tadi? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Apakah mematuhi itu hukumnya sunat apa wajib? Nah, ini masalah lagi. Tergantung sanksi pemerintah. Kalau pemerintah memberikan sanksi, jadi pemerintah siapa yang bermasker dikurung dalam penjara, berarti kita wajib bermasker. Wajib bermasker. Karena diancam oleh pemerintah. Kalau kita kada bermasker, berarti kita mencelakakan diri kita, dikurung orang di penjara. Tapi kalau pemerintah kada mengancam apa-apa, hanya sekedar himbauan, hanya sekedar seruan, nah itu bukan wajib, tapi hukumnya kepada sunat. Setiap apa-apa yang disuruh oleh pemerintah dan di situ ada ancaman hukuman, maka kita wajib mentaati itu. Tapi ingat tadi selama kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan doa seluruh kaum muslimin, dengan doa para habaib, para aulia Allah, Allah segera angkat wabah penyakit ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Dan kita semua dihindarkan oleh Allah dari virus yang mengganggu kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din." May yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka Allah pahamkan dia tentang agama Islam ini. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan dengan orang itu,
maka Allah pahamkan orang itu tentang agama Islam. Nah, artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi manusia baik, Allah bukakan hatinya menuntut ilmu agama, mempaham ilmu agama. Dibukakan Allah hatinya menuntut ilmu agama supaya mengerti apa itu yang dimaksud dengan agama Islam, apa-apa ajaran Islam, apa-apa yang diwajibkan oleh agama Islam. Nah, pahaman dari hadis ini, apabila Allah tidak menghendaki manusia ini menjadi baik, bila Allah kadang menghendaki manusia ini menjadi baik, artinya pajang ke neraka ini matinya, pajang ke neraka. Bila Allah menghendaki orang ini masuk neraka, Allah tidak pahamkan dia dalam agama Islam. Artinya Allah tutup hatinya untuk menuntut ilmu agama. Allah tutup hatinya untuk mempaham ilmu agama, sehingga buta agamanya. Karena tahu apa-apa tentang agama, apa-apa yang wajib lawan dirinya kada tahu, apa-apa yang haram lawan dirinya kada tahu. Tutup hatinya untuk mengkaji kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Nah, ini orang bakal penghuni neraka. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi selama ini kita dibukakan Allah hati menuntut ilmu, dibukakan Allah hati mempaham agama, itu anugerah besar dari Allah kepada kita. Anugerah besar, nikmat yang besar. Banyak orang-orang yang tidak dibukakan Allah hati menuntut ilmu, banyak. Ada pengajian di masjid, para ke rumah kada bisa turun ke masjid. Tahu nih ya, hukum-hukum kada tahu, kada juga, takkannya tahu sudah kada apa-apa, kada tahu buka hati. Ini orang-orang kadang ngerti hukum Allah, kadang ngerti hukum Islam, kadang ngerti kewajiban dirinya apa. Ada pengajian pada rumahnya di masjid, di musalla, kada tahu buka-buka hati, hendak umpat. Ini alamat calon neraka, alamat calon penghuni neraka. Kalau orang calon ahli surga, kalau dia kada tahu tentang agama, dibukakan Allah hatinya untuk mencari ilmu supaya mengerti apa-apa yang dikehendaki Allah dengan dirinya itu. Nah, jadi kita syukur kepada Allah, dapat nikmat anugerah yang besar dari Allah. Allah bukakan hati kita, Allah kuatkan langkah kita, Allah sihatkan kita sehingga kita bisa bisa mendengari kalam-kalam Allah dan Rasulnya, mempaham agama Allah ini. Mudah-mudahan kita selalu demikian sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda lagi, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fiddin. Ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fiddin. Rawahul Khatib. Ujar Nabi, tidak ada ibadah kepada Allah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yang paling disukai Allah daripada mempaham agama ini. Mempaham agama itu ibadah yang paling disukai oleh Allah. Kita kada tahu ini hukumnya apa, kita pelajari, sampai tahu ini hukumnya boleh. Ini hukumnya apa, kita pelajari sampai tahu ini hukumnya adalah haram. Nah, kita mempelajari itu paling disukai Allah di antara ibadah-ibadah kita. Allah lebih suka itu daripada kita sembahyang sunat semalaman suntuk. Allah suka itu daripada ibadah kita semalaman suntuk.
kita kaji, kita ambil buku atau kitab, kita pelajari hukum-hukum Allah. Kalau kita tahu orang asalnya kada tahu, baca kitab, baca, oh ini sekalinya haram, oh ini sekalinya boleh, oh ini sekalinya makruh. Kita pelajari itu. Walaupun kada lawas, sesaat saja, itu lebih disukai Allah daripada ibadah kita berzikir, sembahyang, samalaman suntuk. Nah, ini menunjukkan bahwa memaham agama Allah itu merupakan satu ibadah yang besar pahalanya, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La an ajlisa sa'atan fa abqaha ahabbu ilayya min an uhyi lailatal qadar." Rawahu Daraqutni. Ujar Abu Hurairah bahwa aku duduk sesaat, duduk satu mat, mempaham agama Allah, mempaham agama Allah. Itu lebih aku sukai daripada aku beribadah semalaman suntuk pada Lailatul Qadar. Riwayat Daraqutni. Lailatul Qadar itu 1000 bulan dulu pahalanya. Nah, 1000. Ujar Abu Hurairah, la an ajlisa sa'atan fa afqaha ahabbu ilayya min an uhyiya Lailatul Qadar. Aku duduk sesaat belajar ilmu agama, mempaham ilmu agama, aku lebih suka daripada beribadah semalaman suntuk Lailatul Qadar. Nah, inilah fadilat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ilmu itu imamul amal. Ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kalau kita beramal mun kada berilmu, kada kawa. Nah, makanya setiap kali yang berhubungan dengan ilmu itu besar pahalanya. Itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang paamal, malam samalaman beribadah, baca Quran, tahajud, macam-macam. Tapi nya kada tahu di hukum Allah, kada tahu di halal haram, begunalah semalaman suntuk tu ibadahnya. Begunalah, kada beguna. Nya kada tahu jual beli kayak apa nang halal, jual beli macam apa yang haram. Hutang piutang kayak apa yang halal, hutang piutang kayak apa yang haram. Ada tahu itu, tampuh situ sini, malam semalaman suntuk beribadah. Adalah guna ibadahnya, kada ada guna. Kenapa? Karena orang-orang yang memakan, meminum, memakai sesuatu yang haram itu ibadahnya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditolak oleh Allah. Nah, jadi kita belajar, oh ini haram, ini halal, ini boleh, ini kada. Jauh lebih baik daripada kita memperbanyak ibadah-ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang sunat hukumnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, ujar Nabi, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Jadilah kau orang yang berilmu. Kun aliman, hendaknya kau jadi orang yang berilmu, yang tahu tentang agama Allah ini. Au muta'alliman, kalau belum sampai kepada orang berilmu, jadilah kau orang yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu, proses untuk jadi orang berilmu. Nah, ya Nabi, kalau kamu belum lagi jadi alim, muta'alliman, belajar. Kada kawaju belajar, au mustami'an, atau mendengar.
kada berkitab, kada berbuku, atau mendengar di radio, atau mendengar di media sosial ilmu-ilmu. Au mustamihan atau mendengar, ketujuh dengar ilmu. Kada kau beraju mendengar, au muhibban atau pecinta mereka. Nya kada berilmu, inya kada belajar ilmu. Inya kada tapi kau mendengar ilmu, tapi pecinta mereka. Kalau ada orang berilmu, nya suka. Ada orang menuntut ilmu, dia suka. Ada orang yang mendengar ilmu, dia suka. Dia bantu. Orangnya kada mengaji, Pak. Alim kada. Penuntut ilmu kada. Mendengari orang ceramah kada juga. Tapi kalau mendengar ada urusan pengajian, inya apa iyanya? Inya apa iyanya? Nya suka. Sediakannya ini, bantunya ini, bantunya ini. Au muhibban, pecinta mereka. Memang kada kawa alim, terus belajar. Kada kawa terus mendengar. Kada kawa jo pecinta barang. Wala takun khamisa, jangan jadi yang nomor 5. Jangan jadi yang nomor 5. Alim kada. Penuntut ilmu kada. Apalagi pendengar kada. Pecinta kada juga. Kada katuju pulang. Nah, kada katuju. Orang alim kada katuju. Lawan orang penuntut ilmu kada katuju. Lawan hal-hal yang berbau majlis ilmu kada katuju. Patah lik maka engkau binasa. Binasa. Maka engkau jadi orang yang binasa baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi jangan lepas pada itu. Alim, muta'alim, pendengar, atau muhib, pecinta. Nah, pecinta. Supaya jadi orang yang beruntung. Kalau kada lagi yang keempat, yang kelima, ya tadi fatahlik maka engkau binasa. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimah tentunya. Bila kita menuntut ilmu berdosa, wajib itu kayak itu kalau. Wajib itu bila kita gawi pahala, bila kada disiksa, itu wajib. Najar Nabi talabul ilmi, menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Kalau ilmu apa yang wajib dituntut? Ilmu banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu nahu, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu nujum, banyak macam-macam ilmu. Apa yang dimaksud Nabi dengan menuntut ilmu itu wajib? Ilmu yang mana? Kita nih turun ke pengajian menuntut ilmu. Apakah itu wajib atau kada? Tergantung apa yang didengar di situ. Apa yang didengar di situ. Jadi kada semua ilmu wajib dituntut kada. Bahkan ada ilmu yang kada boleh dituntut. Nah, Nabi kita mengatakan menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa yang wajib dituntut itu? Satu, ilmu yang membuat ibadah-ibadah kita menjadi sahihah, menjadi sah. Itu dulu. Ilmu yang membuat ibadah kita menjadi sah. Wudu, mandi, sembahyang, puasa, terusnya. Supaya itu sah. Sembahyang kita supaya sah kayak apa? Nah, menuntut ilmunya itu wajib. Wudu kita supaya wudu ini sah macam apa? Wajib menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu jar Nabi wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana yang dituntut yang wajib itu? Ilmu yang membuat ibadah kita sah. Itu pertama. Nah, yang kedua,
Ilmu apa yang kita tuntut? Yang wajib itu. Yang wajib dituntut yang kedua ilmu agar muamalah kita menjadi sah halal. Muamalah artinya kita pasti berjual sehari-hari, menukar. Tolong. Nah, supaya jual tukar kita ini menjadi halal kayak apa? Nah, itu wajib juga dituntut. Bolehkah berjual ini? Oh, kada boleh. Kita harus tahu. Oh, boleh berjual ini kayak apa caranya supaya halal berjual ini? Oh, ada akad, ada jual, ada beli, ada macam-macam. Nah, belajar itu kada bisa lepas. Setiap orang beriman, setiap muslim itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar itu. Ilmu tentang sifat 20 wajib dipelajari. Ilmu yang membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela wajib dipelajari. Orang suka pendengki, orang suka pendendam, itu sifat-sifat tercela. Kayak apa supaya pendengki itu hilang dengkinya, pendendam hilang dendamnya? Belajar ilmunya itu wajib hukumnya. Bila kada belajar berdosa. Berdosa ada belajar itu. Nah, termasuk lagi yang wajib dipelajari itu ilmu bagaimana caranya kita menolak ajakan syaitan. Karena syaitan ini pasti menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Ajakan-ajakan syaitan pasti membawa kita kepada neraka. Nah, belajar ilmu untuk menghadapi ajakan syaitan itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para ulama menjelaskan setiap manusia itu ada syaitan. Nabi pun ada syaitan, tapi di Nabi syaitan kok masuk Islam. Dalam diri kita ada syaitan darus. Cuma syaitan Nabi masuk Islam. Syaitan kita ada. Nah, setiap saat syaitan ini menggoda kita, mengajak kita agar masuk neraka. Dengan cara-cara yang rami, cara-cara yang manis, cara-cara yang nyaman. Nah, ilmu kayak apa supaya kita bisa melawan godaan syaitan ini? Itu ilmu yang wajib dipelajari. Satu, apa ajakan syaitan kepada kita? Apa ajakan syaitan kepada kita? Ayyanhana 'anil ibadah. Itu pertama. Syaitan pasti melarang kita beribadah. Ada usaha sembahyang, ada usaha puasa, ada usaha bayar zakat. Nah, itu ajakan syaitan. Ada yang haram, gak wijan yang haram itu kan papa. Nah, itu ajakan syaitan. Nah, kayak apa kalau timbul dalam hati kita ajakan, kan usaha sembahyang, kan usaha beribadah. Nah, kayak apa kita menjawab ajakan dalam hati ini supaya bisa, supaya syaitan ini kalah. Paling kadang kalah berdebat dulu dengan kita. Nah, para ulama mengajarkan bila timbul dalam hati bisikan-bisikan kepada kita, ada usaha beribadah, ada usaha sembahyang, ada usaha ini, ada usaha itu, kebaikan-kebaikan. Nah, ulama itu mesti dilawan. Jawab, kalau dalam hati kita ada ajakan, ada usaha beribadah, lawan. Hei syaitan, inni muhtajun ilaiha li zatil akhirah. Aku ini perlu beribadah untuk sanggup akhirat. Tahu lagi kamu. Kenapa kamu menang hati aku beribadah? Kenapa kamu mencegah aku beribadah? Aku ini perlu kepada ibadah untuk bekal akhirat. Kayak apa kan aku mati? Kayak apa kan aku dalam kubur, enggak ada sembahyang, enggak ada puasa. Kayak apa aku di padang mahsyar, kayak apa di neraka kayaknya. Jawab itu. Pasti ada ajakan-ajakan yang maulah kita ini jangan beribadah kepada Allah. Jawab, hai setan, aku perlu kepada ibadah untuk bekalku di akhirat. Nah, kalah setan tuh. Kalau kita jawab itu setan kalah.
Apakah syaitan ini berampih menggoda kita? Tetapnya menggoda. Ayo haba ibadah di syaitan. Ayo jaba ibadah, tapi kaina gini. Kaina sudah tuha aja beribadah tuh, kita masih anum juga lagi. Nah ini bila dalam hati kita ada ajakan kaina aja beribadah, itu berarti ajakan syaitan. Kaina gini beribadah. Sambatinya tuh si anu umur 70 mati, si anu umur 60 mati, si anu 80 mati, kamanya 40 umur kaina aja beribadah. Mengejar setan. Nah para ulama menjelaskan kalau ada ajakan kaina beribadah, jawab inilah adri ajali, aku kada tahu umurku, aku kada tahu bisa aku mati isok, kemarin kada beribadah apa lagi. Kalau kita jawab demikian, hai syaitan yang menyuruh kaina, aku kada tahu umurku. La adri ajali, kada tahu umurku. Banyak yang mati nang manom pada aku banyaknya. Terus si anu mati umur 25 aja, si anu mati umur 30, aku ni 40 dah. Nah, kalau kita lawan demikian, maka syaitan yang menyuruh kita kaina itu akan kalah sendirinya. Nah, apakah syaitan berhenti sampai di situ? Begitu kita jawab, aku harus beribadah kalau ditunda. Syaitan masih membujuk kita. Syaitan ajil, lah kasih kamu beribadah ya syaitan. Lah kasih. Suruhnya balakas pulang kita. Tadi nyuruh berlambat, kaina kita lawan kalahnya. Intinya apa? Lah kasih kamu beribadah. Banyak beribadah. Nah, amun kita turuti ini, kita lakas beribadah, banyak beribadah, akhirnya ibadah kita kada ada yang sempurna, kita gumba-gumba semuaan. Berwuduk belalakas, sembahyang belalakas, semua belalakas, akhirnya kada ada birisnya gawian kita. Jadi kalau syaitan ada mengajak kita, kasih beribadah, banyak beribadah. Nah itu mesti dijawab oleh kita. Qalilun minal ibadah akmal khairun min kasirin. Sedikit ibadahku tapi sempurna, sedikit ibadahku tapi baik, itu lebih baik daripada ibadah banyak tapi kada biris semuaan. Sembahyang misal 20 rakaat tapi nak kada betul maninah, baiklah. Kada nyesah sembahyangnya, sambatan 20 rakaat tapi sembahyangnya kada biris, bacaannya belalaju, gerakannya belalaju, baik 2 rakaat tapi sempurna. Baik lagi 20 pun sempurna. Nah jadi syaitan membujuk kita supaya kita belalakas. Kita apa aja ancam. Nah, kita lawan itu. Hai syaitan, kok kada perlu belalakas beribadah. Yang penting ibadahku ini sempurna. Yang penting ibadahku ini baik, ibadahku rapi, biar lambat kada apa-apa. Nah itu ajakan syaitan. Nah kalau syaitan lagi menggoda pulang, nya kada ampih, sampai kita gugur nya ampih syaitan ini. Itu kita tahan. Apa ke syaitan? Baikam ni, dasa orang yang hebat di syaitan ikam. Kamu goda ini kamu tahan, kamu goda ini tahan, kamu goda ini tahan. Berarti kamu hebat juga syaitan. Apa tujuannya itu? Tujuannya agar kita mengakui diri kita hebat. Tujuannya agar kita mengakui, wah, sebujur hebat aku nih. Dulu aku disuruhnya kada beribadah, aku lawan. Suruhnya kaina aja, aku lawan. Suruhnya malah kasih, aku lawan juga. Menang terus aku, serhebat juga aku. Nah bila kita mengaku kehebatan itu, kita sudah gugur dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ada bisikan, wah hebat juga kamu syaitan, beribadah kamu beribadah. Nah maka itu jawab.
Aku ini beribadah adalah inna taufiqi billah. Aku ini beribadah karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini beribadah karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kemampuanku, bukan dari kekuatanku. Kok ada punya daya upaya kalau kata dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian syaitan kalah. Nah, ilmu yang demikian itu wajib kita belajar. Bila kita kada tahu, kita akan digulung oleh syaitan. Kita akan dibawa arus oleh syaitan. Terjerumus kita ke dalam neraka. Nah, jadi ilmu-ilmu yang Nabi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim muslimah. Itu kada semua ilmu yang wajib. Ada ilmu yang sunat dipelajari, ada ilmu yang fardu kifayah dipelajari, tapi ada juga ilmu yang fardu ain dipelajari. Ilmu yang fardu ain, ilmu yang supaya ibadah kita sah, ilmu yang kita bisa menghindar, mengalahkan godaan-godaan syaitan kepada kita. Nah, ilmu seperti itu kita wajib belajar. Fardu ain setiap muslim dan muslimah untuk belajar itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, membimbing kita agar istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu al-hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana karhamna wa yunjazal yudika ma'adimi sultanik. Subhana wa ta'ala alaika anta qamata li nafsika lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu alaika lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحيد وصلي وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد توسع من عليه وأنت الخير الوارثين اللهم إنا أسألك وأسألك إننا عبدنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وإن آتيتنا اللهم اجعلنا إياهم ونفذ أمانك وعبادك وجهك كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بن من شر كل شر على كل شيء قدير اللهم بالتقوى والاستقامة وعدنا منا بوجود الندامة في الحال والمرار إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجارك وجارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا ثباتا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.